bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin amma ba'd. Selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau hadirin wa hadirat yang setia dalam pengajian ini, yaitu muqaddimah hadramiyah pengajian fikih, yaitu bab kitab taharah. Alhamdulillah, sekarang pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat, mudah-mudahan kita istiqomah terus mengaji kitab ini sampai ya tidak ada waktu, maksudnya tanpa batas gitu, tanpa batas waktu. Berapapun itu yang hadir, walaupun 2 orang 3 orang, kita terus mengaji gitu tanpa melihat berapa banyaknya jamaah atau berapapun orang yang hadir, tanpa melihat itu. Yang penting kita setiap minggu insyaallah setiap hari Jumat kita laksanakan terus insyaallah, kalau dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang keempat ini insyaallah kita akan membahas tentang permasalahan yang terakhir, yaitu masalah air juga, yaitu masalah air najis. Pada pertemuan pertama, kedua, ketiga kemarin kita telah membahas, mungkin sebelum masuk ke pengajian sekarang, yaitu permasalahan najis, kita akan menyebutkan atau biar nyambung gitu kan, biar kita ingat-ingat dari awal lagi gitu, karena ini pertemuan sekali seminggu kan. Ya mungkin ada yang mengulang gitu kan, mengulang kaji atau istilahnya murojaah atau enggak gitu kan. Jadi untuk biar nyambung dari awal sampai akhir gitu. Atau mungkin bagi jamaah yang baru hadir gitu kan, jadi bisa nyambung yang baru pertemuan. Oke. Yang kemarin yang pertama kita bahas itu masalah, yaitu sekarang masalah kitab taharah, itu kita bersuci. Kemarin itu kita membahas yang pertama, pertemuan pertama itu masalah macam-macam air. Jadi macam air yang 7 ini, mungkin sebagian kita yang mencatat mungkin bisa dilihat, ada 7 air ini, maka kita boleh menghilangkan hadas atau menghilangkan najis dengan air ini. Selama air itu tidak bercampur dengan yang lain atau mustakmal atau dimasuki najis. Yang pertama, air ini yang boleh jadi air yang saya sebutkan ke semua ini, itu boleh kita berwudu atau menghilangkan hadas. Yang pertama itu adalah air hujan, kedua air laut, 3 air sungai, yang keempat air mata air, yang kelima air sumur, yang keenam air salju, yang ketujuh itu air embun. Jadi yang 7 ini, selama dia tidak ada yang merubah sifat-sifat yang 3, maka dibolehkan untuk berwudu atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Itu segi macam air. Kemudian dari segi hukumnya, bisnisbah ila hukmi, nisbah kita memandang itu hukum. Yang pertama, hukum itu air itu adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin, air itu suci dan mensucikan, dan kita memakainya tidak makruh, yaitulah air mutlak. Itu pembahasan kita yang pertama kemarin, itulah air mutlak. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, air itulah tahirun mutahhirun makruhun, air itu suci dan mensucikan, tapi makruh kita memakai air tersebut. Nah, maka itu dinamakan air al-ma'ul musyammas, air yang dipanas oleh matahari. Itu yang kita bahas minggu kemarin. Selanjutnya yang ketiga itulah tahirun ghairu mutahhir. Itulah air itu suci tapi tidak mensucikan. Kalau kita menghilangkan hadas, maka tidak bisa menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, tidak bisa. Ini ada dua pembagian. Jadi tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Ada 2 air di sini. Yang pertama, air itu
al-ma'ul musta'mal. Jadi air musta'mal. Jadi air musta'mal itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua, al-ma'ul mutaghayyir. Ini pembahasan kita yang kedua itu al-ma'ul mutaghayyir, itu air yang berubah yang dimasukkan sesuatu yang lain. Itu dengan syarat yang kita sebutkan kemarin. Itu. Yang keempat itu hukum keempat adalah ma'un najis, air najis. Itu. Jadi 4 hukum ini di situ mengandung ada air mustakmal, air mutlak, air mutaghayyir, ada air najis. Soalnya mana kita ke bahas yang pertama kemarin, itu pertama adalah air mutlak. Air mutlak itulah al-ma'u bila qaidin lazim. Air tanpa qaid lazim. Sebagaimana kita jelaskan kemarin. Itu. Yang kedua kemarin itu air al-mutaghayyir. Kita katakan air itu berubah, mutaghayyir. Dengan air mutaghayyir kita tidak boleh berwudu atau menghilangkan najis. Air mutaghayyir memenuhi 4 syarat ini, maka hukumnya tidak boleh kita berwudu atau menghilangkan najis. Syarat yang pertama dikatakan air itu mutaghayyir adalah syarat yang pertama thahirun ghairu mutahhir. Yang masuk ke dalam air itu adalah suci. Itu kita contoh kemarin adalah air teh. Yang masuk ke air mutlak itu adalah suci dan tidak bisa mencucikan. Syarat kedua. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah perubahan itu fahish. Perubahan itu banyak. Yang ketiga, mukhtalid. Yang ada yang dimasukkan sesuatu itu teh. Yang keempat, mustaghna anhu. Yang mana air itu tidak membutuhkan ke teh tersebut gitu, atau air itu tidak membutuhkan ke sesuatu itu. Maka kalau terpenuhi 4 syarat ini, maka air itu kita kategorikan al-ma'ul mutaghayyir. Kalau air itu al-ma'ul mutaghayyir, maka hukumnya kita tidak boleh berhadas atau menghilangkan najis. Itu. Kalau dari 4 syarat itu kurang 1 syarat, maka air itu bukan dikategorikan al-ma'ul mutaghayyir. Air itu belum kita katakan berubah. Maka masih kita katakan air itu al-ma'ul mutlak. Masih bisa kita menghilangkan hadas dengan air tersebut. Oke. Jadi 4 syarat itu harus terpenuhi. Selanjutnya itu adalah yang kemarin air makruh. Ya. Kalau air makruh, kalau situ kita bahas kemarin, kalau idza alima daruratan fayuhram. Kalau kita tahu air itu bersangatan ada daruratnya ke tubuh kita, maka air itu adalah haram. Idza alima khafa fayukrah. Kalau kita tahu air itu khawatir kita kan memakai air tersebut, maka hukumnya hanya sampai makruh. Nah, itu dinamakan yang kita bahas kemarin air makruh. Tapi hanya makruh kalau kita pakai tetap sah. Selanjutnya yang apa itu? Yang al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Jadi air yang dipanaskan oleh matahari kemarin kita bahas ada 3 syarat. Jadi kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka air itu kita namakan al-ma'ul musyammas. Kalau kurang, berarti air itu belum dikatakan al-ma'ul musyammas. Itu. Cara yang pertama kemarin adalah di tempat yang panas, itu di negara yang di cuaca yang panas gitu. Di cuaca yang panas yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua adalah di musim panas. Yang ketiga, halo?
Oke. Masih nyambung, Bang? Nyambung silakan. Oke. Oke. Ya, yang kemarin tuh syarat air musammas itu 3. Yang pertama, fi jihatin, di kawasan panas tuh. Syarat yang pertama, kita katakan air musammas itu fi jihatin, masuk di kawasan panas. Yang syarat kedua, harratin, di musim panas. Dan syarat yang ketiga, fi ina'imun tabi', itu di bejana yang terbuat dari tembaga atau besi. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka air itu kita kategorikan al-ma'ul musyammas. Kalau kita pakai air tersebut, maka hukumnya makruh. Itu menurut mu'tamad mazhab. Kalau menurut pendapat Imam An-Nawawi, ikhtiar Imam Nawawi, hukum memakai air musyammas itu tidak makruh. Itu ikhtiar Imam Nawawi. Selanjutnya itu masalah yang musammas. Selanjutnya adalah al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Air musta'mal itu ada kita kriteria air musta'mal ada 4 kemarin. Yang pertama kriteria air musta'mal itu adalah maduna kullatain. Air itu tidak sampai 2 kulah. Kita katakan kemarin kalau kita hitung dengan liter, kalau di Arab itu namanya lebih kurang 500 ritel, bukan liter, tapi ritel di negeri Baghdad. Tapi kalau kita hitung dengan liter, kita di Indonesia, maka 2 kulah itu lebih kurang 191,25 liter. Itu. Jadi telah sampai air dalam bak kita zon atau syak, kita ihtimal air itu sampai 191,25 liter dalam bak kita, kemudian kena sesuatu ke situ. Maka kalau sampai 2 kulah, maka itu tidak mustakmal. Oke, itu syarat yang pertama. Itu maksudnya kriteria air mustakmal. Kriteria. Kriteria yang kedua, kita kategorikan air itu mustakmal. Air itu bekas basuhan fardu. Jadi basuhan fardu. Bukan basuhan sunat. Istilahnya kemarin itu kita contohkan seperti basuhan di wudhu. Hanya basuhan yang pertama. Jadi basuhan yang pertama, air yang turun itu kemudian netes ke baskom atau ke ember, maka air yang di ember itu mustakmal. Walaupun 1 tetes. Karena air di baskom atau di ember itu kan kita kategorikan al-ma'ul qalil, itu sedikit gitu. Kecuali baskom kita besar gitu kan yang sampai 200 liter, maka itu tidak apa-apa gitu. Bekas basuhan fardu. Yang ketiga itu adalah yang ketiga adalah tanpa ada niat i'tiraf. Tanpa ada niat i'tiraf, itu niat memalingkan air. Itu. Niat memalingkan air. Gitu. Kalau yang itu yang ketiga, yang keempat syaratnya kriterianya itu adalah air tersebut dipakai untuk satu anggota. Gitu. Itu masalah air mustakmal kemarin. Yang sekarang kita masuk ke masalah air najis. Jadi bagi jamaah atau hadirin yang maksudnya baru hadir gitu kan di pertemuan ini awal marahnya, mungkin bagi dia pertemuan pertama. Jadi bagi teman-teman yang Anda sebutkan dari syarat tersebut dari air mutlak sampai air mustakmal, bagi yang
kurang paham atau masih ragu gitu kan, mungkin silahkan nanti di akhir ditanyakan. Ya. Ahlan gitu. Jadi mungkin sebelum masuk pengajian moderator ini mungkin perlu saya sampaikan. Jadi bagi jamaah nanti hadirin yang pengen menanyakan sesuatu gitu kan, itu mungkin yang ditanyakan adalah masalahnya ada kaitannya yang kita bahas sekarang atau yang telah kita bahas yang sebelumnya gitu. Biar kenapa? Biar pengajian kita itu tidak menyeleweng gitu. Istilahnya sekarang kita membahas masalah tohrah atau bersuci. Nanti ada jemaah menanya masalah zakat, ada masalah jamaah gitu kan. Akhirnya orang pendengar yang lain atau orang yang baru masuk kan agak aneh gitu. Maksudnya bukan aneh sih, maksudnya pembahasan kita sekarang masalah tohrah gitu kan. Nanti dia tanya masalah zakat atau masalah puasa gitu. Kan jadi orang yang baru masuk, orang yang baru belajar tuh agak nggak susah nerima gitu kan. Ya mungkin bagi hadirin nantinya yang pengen menanya masalah yang di luar tema, silahkan. Itu mungkin bisa ntar atur nomor WA langsung atau di mana gitu kan. Kalau di grup pengajian di sholat itu ada nomor WA, mungkin bisa langsung di situ ditanya gitu. Kalau tidak, ntar mungkin di moderator bisa diminta nomornya. Mungkin bisa ditanya di situ langsung. Iya. Oke. Baik, mungkin kita lanjut ke materi air najis dulu ya. Oke, najis. Mungkin bisa apanya Bang? Share screen ya. Di PDF-nya mungkin bagi yang tidak ada PDF. Oke. Halaman berapa sekarang lagi? Lanjut. Kemudian 41. Ini 41 ya Bang. Lanjut ke atas Bang. Ini halaman apa ya? 13 nih. Kemarin itu kalau nggak salah halaman 41 ya Bang. Oh, halaman 41 ya. Di ke bawah ya. Oke. Kita lihat dulu. Ada nggak? Ya, sebentar. Oh ya ini. Ini kan ya. Ntar ke atas. Ayo ke bawah. Oke, lanjut. Makruh, mustakmal. Ini Lanjut. yang kemarin ya. Iya, oke. Ini ya. Oh, oke, sekarang ini. Baik. Nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa masyayikhihi wa talamidhihi fid dharaini amin. Faslun. Yanjusu al-ma'ul al-qalilu wa ghairuhu minal ma'i bi mulaqatin najasah. Gitu. Air yang sedikit kita katakan bernajis atau selainnya itu ma'iat bimolaqatin najasah, dengan bertemu langsung dengan air tersebut. Oke. Ini masalah najis. Mungkin sebelum masuk ke istilah ke permasalahan, jadi air najis. Jadi air najis kita sebutkan dulu. Idza waqa'a najasatun. Ini kan. Idza waqa'a najasatun, ada dua maksudnya apabila najis itu jatuh ada kedua tempat. Bisa jadi dua tempat ini. Pertama, ma'un, itu air najis itu masuk ke air. Gitu. Mungkin bagi yang menulis mungkin bisa dibuat kayak apa gitu, kayak bagang gitu kan. Najis
Bisa jadi jatuh dia itu ke air. Yang kedua, ma'iun. Nah, ntar jelaskan apakah yang maksud dengan ma'iun itu. Gitu. Yang pertama, najis itu jatuh ke air. Najis yang jatuh ke air itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, air itu sedikit. Yang kedua, air itu banyak. Gitu. Jadi air najis yang masuk ke air, yang mana air ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, air itu qalilun, qalil gitu kan. Air itu sedikit. Yang kedua, katsirun. Kita katakan kemarin, al-ma'ul qalil berarti air yang sedikit itu maduna kullaten. Jadi istilah di fikih, kata-kata al-ma'ul qalil berarti air itu tidak sampai 2 kulah. Air itu kurang 191,25 liter. Jadi air itu kita kategorikan al-ma'ul qalil. Oke. Yang kedua, apakah najis itu masuk ke air yang banyak? Al-ma'ul katsir. Kalau air banyak berarti telah air itu sampai 2 kulah. Itu di 191,25 air itu dikatakan banyak. Atau misalnya yang sampai 200 liter itu kita dikatakan air itu al-katsir gitu. Selanjutnya tadi itu kan apabila najis itu masuk bisa dua kemungkinan. Pertama ke air, yang kedua ma'i'. Ma'i' ini maksudnya adalah zat. Ma'i' ini maksudnya adalah di kitab itu ada yang jusul ma'u al-qalil al-ma'i'at gitu. Itu tulisannya minal ma'i'at. Jadi yang dimaksud dengan ma'i'at itu adalah zat cair selain air. Zat cair selain air yaitu seperti minyak, bensin, susu apa gitu. Mungkin selain air lah gitu. Itu diistilahkan dengan kata-kata ma'i'at gitu. Gitu. Jadi bisa jadi najis itu masuk ke ma'i'at tersebut atau masuk ke air. Kalau ke air masuknya bisa kemungkinan ada dua. Pertama air itu sedikit, yang kedua air itu banyak. Gitu. Itu masalah pembagiannya. Sekarang masalah hukum. Gitu. Kalau najis itu masuk ke air yang sedikit, berarti air itu kurang 2 kulah, najis masuk ke air yang kurang 2 kulah, maka air tersebut kita hukumi tanajjasa wa in lam taghayyar. Maka air tersebut bernajis sekalipun air itu tidak berubah. Maksud berubah kemarin itu kita sebutkan ada 3 sifat yang kemarin. Ada rasanya, toknya, ada baunya, ada rasanya gitu. Jadi kalau najis masuk ke air yang sedikit, yang air yang tidak sampai 2 kulah, maka air itu langsung kita hukumi bernajis. Walaupun tidak ada perubahan yang 3 sifat kemarin. Oke, itu masalah kalau najis itu masuk ke air yang sedikit. Kalau istilahnya air itu bernajis, air itu bernajis, maka kita tidak bisa untuk berhadas atau untuk menghilangkan najis. Apalagi misalnya untuk berwudu, maka itu tidak sah wudu kita. Idza waqa'a najasatun, apabila najis itu masuk ke air yang banyak, tadi itu kan air sedikit. Berarti kalau kita sebut air yang banyak, berarti air itu lebih 2 kulah. 2 kulah berarti di atas 121,25 liter. Gitu. Itu kita katakan air itu banyak. Kalau najis masuk ke air yang banyak, maka air yang banyak itu tanajjasa in taghayyar. Ini. Air yang banyak itu bernajis dengan ada perubahan. Jika ada perubahan gitu. Jika ada perubahan sifat yang 3 kemarin. Jadi sebaliknya gitu. Jadi air yang banyak itu bisa bernajis kalau air tersebut berubah sifat salah satu yang 3 kemarin.
walaupun perubahan itu sedikit, gitu. Kalau air yang sedikit, air itu bernajis tanpa ada walaupun tidak ada perubahan, langsung itu bernajis. Kalau air itu banyak dimasukin najis, 1 bak misal gitu kan, ada sekitar 500 liter gitu, dimasukin oleh najis. Apakah itu najisnya nggak tahu kan, atau bangkai-bangkai atau apa gitu kan, masuk ke dalam bak. Apakah air tersebut berubah sifat yang 3 tersebut? Misal kalau bangkai kan, kalau misalnya masuk bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai apa gitu masuk dalam bak. Apakah pertama kita coba baunya berubah nggak bau air tersebut? Yang kedua, rasa air tersebut, gitu. Kalau berubah salah satu yang 3 itu, maka air tersebut kita katakan bernajis. Maka hukum taharah dengan air tersebut tidak sah. Itu. Jadi itu kaitnya kalau air banyak itu sampai ada perubahan. Kalau air sedikit tidak sampai, maksudnya kalau air sedikit tidak perlu berubah. Masuk setetes langsung itu bernajis. Gitu. Kalau tadi itu masalah air. Kalau najis itu masuk ke ma'ian itu adalah benda cair selain air. Itu, misal susu, bensin, ini minyak-minyak lah, minyak gitu kan. Masuk najis tersebut ke selain air tersebut kayak susu gitu, atau minyak, maka minyak atau susu tersebut kita katakan najis. Istilah misal kalau ada tong besar gitu kan, tong tempat susu, kemudian masuk najis tersebut, najis atau bangkai tikus atau bangkai kucing dalam kaleng susu besar itu kan, maka kalau di masalah masalah zat cair selain air, maka hukumnya langsung bernajis gitu. Wa illam taghayyar, sekalipun najis itu tidak merubahi yang zat cair selain air tadi. Kayak susu gitu kan, masuk bangkai situ atau apa, tapi tidak merubahi sifat yang 3 itu. Maka kita katakan air susu tersebut najis. Kalau di masalah zat cair selain air, maka kita tidak perlu melihat apakah susunya itu banyak atau sedikit. Tadi kalau masalah air, perlu kita lihat apakah air itu banyak atau sedikit. Tapi masalah zat cair selain zat cair selain air, walaupun walaupun susu itu banyak atau minyak itu banyak, masuk sedikit najis, maka semua itu bernajis. Kalau istilah di susu kan, jadi susu itu tidak boleh diminum, karena itu sama kita minum najis. Itu masalah hukumnya. Jadi kalau di masalah ini, kalau kaidah fikih mengatakan dalam nazam Nihayatut Tadrib mengatakan wa kullu syai'in ma'iin ma kasratihi wa kullu syai'in ma'i kasratihi kal ma'i fi tanjisi halakillati. Jadi segala sesuatu yang yang zat cair selain air tadi, meskipun dia itu banyak, hukumnya sama seperti air yang sedikit. Itu hukumnya di ma'i tadi. Oke. Itu masalah najis tadi. Kita kembali ke kitab. Jadi ayan yusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i'at bi mulaqatin najasah. Gitu. Jadi air sedikit tadi kita katakan itu bernajis atau ma'i'at dengan syarat bi mulaqatin najasah. Bi mulaqah ini maksudnya adalah bertemu langsung itu, masuk langsung najis tersebut ke air tersebut, bergabung gitu. Bi mulaqah maksudnya bertemu langsung antara air sama najis gitu. Maka air tersebut kita katakan najis. Tapi ada tambahnya itu bimulaqatin najasah yakinan.
itu secara kita yakin kita bahwa air itu telah dimasuki oleh najis atau bangkai atau serupanya gitu kan, yang najis. Kita melihat itu secara yakin, tidak ada secara zon atau syak. Karena dalam pemikiran manusia ini ada empat tingkatan gitu. Pertama ada waham gitu. Waham itu sekitar 25% gitu kan. Iku ya atau enggak ya gitu. Sekitar 25% ya bisa maupun meyakinkan. Kalau yang kedua adalah namanya itu syak. Syak 50-50 lah. 50 ragu, 50 enggak gitu. 50 ragu, 50 enggak. Kalau yang zon itu 75% itu bana, 20% enggak gitu. Kalau yakin itu 100% dalam tingkat-tingkatannya. Tapi kalau yakin kok nampak kelihatan langsung najis itu bersatu dengan air. Bimulakah yakinan. Oke. Selanjutnya wayustasna masail gitu. Jadi ini najis-najis yang dimaafkan. Jadi najis-najis yang dimaafkan maksudnya kalau najis yang dimaafkan masuk dia ke air, kemudian kita berwudu dengan air tersebut, maka air tersebut tetap sah gitu. Karena itu najis ma'fu anhu, karena itu dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti kita kategorikan air itu air mutlaq. Berarti masih bisa kita berwudu dengan air tersebut. Ada beberapa pengecualian. Wayusna masail. Gitu. Pengecualian pertama adalah ma la yudrikuhu at-tarfu. Ma la yudrikuhu at-tarfu. Pengecualian pertama ini najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan ini maksudnya merubah air atau maksudnya masuk ke air, maka air itu kita kategorikan tetap mutlak, bukan air najis, bukan mutlak najis gitu. Yang pertama ma la yudrikuhu at-tarfu. Najis yang sangat kecil gitu. Jadi ma la yudrikuhu at-tarfu itu najis yang sangat kecil, sehingga mata tidak bisa melihatnya. Jadi najis sangat kecil gitu kan. Sehingga mata awak tidak bisa melihat najis tuh, semakin keteknya. Contoh adalah rasyasul baul, itulah percikan baul. Misalnya, contoh habis pipis gitu kan. Habis buang air kecil gitu. Kan mungkin ada percikan-percikan air pipisnya gitu. Mungkin bisa kena ke kain atau apa gitu kan. Kalau percikan sangat kecil, ini maksudnya torf ini adalah pandangan orang yang normal gitu. Bukan pandangan orang yang selalu tajam, yang maksudnya tajam gitu kan. Benda-benda kecil kelihatan bukan, tapi ini pandang orang yang normal gitu. Menurut pandangan orang yang normal. Jadi kan ada juga tuh kalau orang itu kalau pipisnya berdiri gitu kan, itu kan kelihatan percikan baulnya gitu, buang air kecil gitu kan, itu memang jelas gitu najis. Tapi yang sekarang ini adalah yang kita katakan najis itu dimaafkan adalah kalau kena ke ke kaki atau ke celana itu tidak apa-apa, itulah seperti rasyasul baul, itulah percikan kencing yang tidak bisa dilihat gitu. Karena itu alasannya adalah ya syakku ihtirazu anhu, karena itu susah untuk menghindarkan itu kan. Kebanyakan kita kan bisa was-was di situ, was-was ini laborasi atau apa ya, ikut tadi lah karena percikan atau apa kan. Nah, jadi untuk menghindarkan itu jauhkan was-was gitu. Kita jauhi was-was. Karena masalah dalam buang air kecil kan kita tidak tahu kan apakah kena atau tidak gitu. Tapi kita yakin zon kita telah suci gitu. Itu yang najis yang pertama yang dimaafkan adalah najis yang sangat kecil sehingga mata tidak bisa melihat. Atau contoh yang kedua, contoh pertama tadi kan contohnya itulah percikan baul, percikan pipis. Yang kedua adalah ma ya'liku fi rajul zubab atau
najis yang nempel di kaki di kaki lalat gitu. Najis yang nempel di kaki lalat gitu kan. Misal ada lalat kan dari kotoran kerbau atau begitu kan, pergi dia eh, ke air gitu atau ke air yang tidak sampai 2 kula masuk situ kan atau ke air minum kita, maka air itu tidak kita katakan mutan najis gitu. Karena itu kan eh, sangat kecil itu. Selanjutnya adalah yang kedua, najis yang dikecualikan, maksudnya yang dikecualikan najis yang dimaafkan. Wa maitatun la damalaha sailun illa in ghayyaran aw turihat. Gitu. Bangkai, ini bangkai yang tidak ada darah itu. Jadi bangkai yang tidak ada mempunyai darah yang mengalir maksudnya, kecuali bangkai tersebut bisa menajiskan yang lain, in ghayyarat, jika bangkai itu banyak sehingga merubah air, turihat, atau dia sengaja melemparkan bangkai yang tidak ada maksud darah yang mengalir tadi ke air tersebut, maka itu najis. Tapi kalau hanya dia hinggap masuk ke air itu maka itu dimaafkan najisnya. Ya wa maitatun la dama maksudnya adalah itu seperti lalat. Kan lalat, kapindiang gitu kan, kapuyuk gitu. Itu kan kalau dipotong kan darahnya nggak ngalir gitu kan, gitu. Jadi kalau binatang tersebut apa itu dimaafkan gitu. Kan kayak lalat ini kan, kalau kepindiang, kalau kapuyuk gitu, atau kecoa gitu kan. Kecuali inyo tuh bisa merubah air menjadi najis apabila banyak gitu, mungkin sampai gak apa gitu kan, satu galeh gitu masuk ke dalam kayu mutlak tadi, akhirnya merubah air tersebut, maka air itu kita katakan najis gitu. Tapi 1 ekor, 2 ekor, maka itu najisnya dimaafkan, maka air tersebut masih bisa kita pakai. Dikecualikan apabila misalnya ada nyamuk gitu kan, mati nyamuk, dia bunuh, dia masukkan ke air tersebut, maka air itu kita katakan najis, karena itu dia sengaja melempar ke air tersebut. Atau, itu, yang pertama dia merubah, terlalu banyaknya lalat tersebut atau kecoa atau lain-lain, kepindiang atau apa gitu kan, banyak akhirnya merubah air tersebut, maka air itu kategorikan najis. Yang kedua, atau dengan sengaja kita melempar makhluk tersebut ke air gitu, maka air itu kita katakan najis. Kalau dia datang sendirian akhirnya hinggap situ mati di situ, maka air itu tidak mutan najis. Gitu. Itu maksudnya wa maitatun la dama laha sail, itu bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir. Ya kayak tadi itu, kayak kecoa, kepindiang, puyuh, itu dimaafkan bangkainya. Selanjutnya, itu ini masalah agak rumit. Wa famu hirwatin tanajjasa thumma ghabat wahtumila uluha bima'in katsir. Ini agak ribet apanya masalahnya. Mungkin enggak apa-apa kita bahas sedikit. Jadi mulut kucing bernajis, kemudian dia menghilang, wahtumilahu uluha bima'in katsir. Dan kita ada ihtimal, ada zon, gitu kan, ada prasangka kita bahwa kucing tersebut telah minum di air yang banyak gitu. Jadi surahnya di sini adalah sekarang kucing itu dia makan bangkai atau makan bangkai tikus. Kita melihat kucing itu dengan mata kita sendiri gitu, bahwa kucing itu makan daging bangkai tikus.
berarti mulut kucing tersebutlah mutanajis gitu. Berarti mulut kucing tersebut mutanajis. Setelah dia makan bangkai tikus dan dia langsung menghilang gitu, menghilang. Kemudian kucing itu langsung menghilang, tumarobat dia langsung menghilang. Tapi di lingkungan rumah kita, tapi di situ banyak air gitu. Ada kolam, ada batang air gitu kan, ada air banyak lah sekeliling rumah kita. Dan kita bersangka bahwa kucing tersebut telah minum di air yang banyak tadi. Dia setelah habis makan bangkai tadi, langsung dia pergi. Prasangka kita bahwa kucing tersebut minum di air yang banyak. Kalau kucing tersebut minum di air yang banyak, berarti mulut kucing tadi berarti telah bersih. Berarti najis dari makan bangkai tikus tadi, maka tadi kan pas dia makan bangkai najis, makan bangkai tikus, mulut kucing tersebutlah mutanajis. Gitu kan. Setelah dia minum di air yang banyak, maka mulut kucing itu adalah tidak mutanajis lagi. Kembali ke normal, bersih gitu. Itu kan prasangka kita. Karena kucing tersebut kan kita melihat kucing tersebut makan bangkai gitu, makan bangkai di rumah, kemudian dia menghilang gitu kan. Dan pun prasangka kita, oh kucing ini mungkin tadi dia telah minum dari itu, telah minum tadi di belakang rumah atau rumah gitu kan, dari tablet, dari kolam gitu, prasangka awak. Dalam prasangkaan awak kita iko, maka mulut kucing itu tetap kita katakan mutanajis. Kenapa? Karena kita tidak melihat, tidak yakin bahwa kucing tersebut minum di air yang banyak gitu. Itu. Apabila kucing tersebut mendekat kita atau sesuatu yang lain habis itu, maka mulutnya itu tidak menajisi yang lain. Maka mulut itu tidak menajis yang lain. Kecuali kita lihat langsung, yakin kita bahwa kucing tersebut langsung minum gitu kan, habis makan bangkai, langsung minum. Kita lihat, oh oke. Berarti waktu itu tidak ada ihtimal, tidak ada prasangka kita gitu kan. Karena yang masalahnya ini adalah di prasangka. Di prasangka kita bahwa kucing itu telah minum di air banyak atau tidak gitu. Nah, di sini maka mulut kucing itu masih bernajis. Masih bernajis. Akan tetapi najis ini dimaafkan. Misalkan kucing ini pergi ke tempat kita, kemudian dia main duidung, jilek gitu kan, maka badan kita tidak mutanajis, maksudnya najis itu dimaafkan gitu. Misalnya kita mau sholat gitu kan, dijilat-jilatnya pakaian kita, maka itu tidak menajiskan pakaian kita. Karena najis itu najis dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan itu masih bisa kita bawa untuk sholat. Kalau masalah air, masih bisa kita jadikan air tersebut untuk menghilangkan hadas atau najis. Itu. Karena di sini masalahnya lah waktu mila uluga. Jadi ihtimal kita ini ihtimal kucing udah bersihkan mulut tadi atau gimana gitu kan. Kan ada ihtimal gitu. Tapi kalau istilahnya yakin gitu. Yakin dia minum langsung, maka kita hukumi bahwa mulut kucing tersebut bersih. Gitu. Selanjutnya, wa kadzalika as-sabiyyu, begitu juga anak kecil gitu. Anak kecil ini surahnya sama dengan kucing tadi. Wa kadzali as-sabiyyu idza tanajjasa tsumma ghaba wa tumila taharatu gitu. Seperti juga anak kecil apabila bernajis, anak kecil itu bernajis, kemudian anak kecil itu menghilang gitu. Maksudnya menghilang dan orang tuanya tumila taharatu, dan orang tuanya ada ihtimal bahwa anak itu telah mencuci tangan gitu. Jika ada anak kecil gitu kan memegang najis atau tai gitu kan itu najis atau tainya sendiri, kemudian dia angkat-angkat atau kama gitu kan, menghilang gitu, istilahnya menghilang, tapi penjelasannya sama dengan kucing tadi gitu. Akhirnya kan anak kecil kan meraba-raba kan, megang-megang orang tuanya, maka
najis itu dimaafkan gitu. Dan persangkaan itu mungkin bisa jadi anak tuh lah labrasi atau apa gitu. Tapi kok dengan syarat dengan yakin, yakin. Kayak kucing tadi kan yakin awak nampak kucing tuh makan tikus intinya. Tapi kalau tidak yakin itu kan itu dimaafkan saja kan. Itu bukan kekuasaan awak gitu. Apakah semua kucing bisa awak menjaga enggak kan? Itu maksudnya yang yakin bahwa kucing tersebut kelihatan langsung dia makan bangkai. Kalau di tempat kita kan kalau di kampung kan biasanya kucing tuh makan bangkai manci gitu kan kalau di kampung-kampung. Habis itu habis makan bangkai manci pe sampai awek kan. Muntah-muntah sampai awak jijilek kan. Nah, itu. Tapi kalau ada istimewa gitu kan mungkin di sawah kan banyak iye kan. Nah, kayaknya kucing lah biasa kucing habis makan bangkai kayaknya minum iye mah gitu kan. Haus. Gitu. Tapi sebelumnya yakin bahwa kucing tersebut minum air, tetap kita katakan mulut kucing itu bernajis. Karena belum yakin kita lihat bahwa kucing itu minum air. Tapi najis itulah dimaafkan, tidak menajisi yang lain. Begitu juga dengan anak kecil. Selanjutnya itu masalah gimana Bang? Kita lanjut gimana? Atau ada yang ditanyakan dulu? Mungkin ada pertanyaan mungkin dari hadirin malam ini yang ditanyakan. Boleh silahkan di unmute aja. Oh, tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustadz. Ya, dipersilakan ya Putri Ramadhani, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani, asal Solo Selatan. Jadi mau bertanya nih Ustadz. Misalnya ada nih di suatu daerah, dia memiliki satu tong air gitu. Jadi tong air ini digunakan untuk setiap rumah yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, jadi tanpa kita ketahui tong air tersebut itu dimasuki seekor monyet gitu misalnya. Jadi monyet itu udah mati di situ. Jadi udah membangkai, udah jadi bangkai gitu, maaf. Udah jadi bangkai gitu kan. Nah, jadi masyarakat ini nih nggak tahu kalau tong air ini nih dimasuki sama hewan tersebut gitu. Yang masyarakat itu tetap menggunakan air tersebut untuk aktivitas mereka sehari-hari, terutama untuk berwudu, untuk sholat gitu. Terus untuk makan juga, untuk sebagainya lah, gimana fungsinya air dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi karena masyarakat tadi belum tahu, itu bagaimana pendapat Ustadz tadi gitu. Soalnya kan kalau didengar dari ceramah Ustadz tadi itu kan itu termasuk dalam najis ya. Nah, tapi karena kita tidak mengetahuinya, air itu udah kita gunakan untuk berwudu gitu kan, untuk sholat juga gitu. Apakah itu tidak sah atau bagaimana gitu, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Oke. aja. Ya. Jadi masalah itu kan kalau pada pada hakikatnya kan air itu bernajis. Pada hakikatnya air itu bernajis. Karena di sini tidak ada pengetahuan, kita tidak tahu dengan yakin, itu kan disebutkan tadi kan yang di penjelasan pertama bimulaqatin najasah gitu. Yanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iat bimulaqah. Sini titiknya, poinnya. Bimulaqah an-najasah. Kalau mulaqah berarti udah pas, maksudnya monyet masuk ke tong, berarti tong sama monyet bertemu gitu kan, berarti mulaqah gitu kan. Udah campur mulaqah. Yang kedua, itu kita ketahui dengan ada situ kaitnya kita tambah tadi yakinan dengan yakin gitu. Nah, itulah. Kalau mafhumnya keluar dari yakin, berarti kita dimaafkan. Itu saja. Berarti istilahnya kalau tidak tahu, berarti itu masih di luar jangkauan kita gitu kan.
yang manusianya hanya bisa menilai yang zohir itu, hanya bisa nampak. Karena itu ada dikaitkan dengan yang yakin gitu. Tapi tidak yakin gitu kan, nggak tahu gitu kan, itu dimaafkan. Berarti artinya ketika misalnya kita melihat ada tikus mati di sumur gitu. Hmm. Jadi otomatis airnya itu kan jadi kan bercampur dengan bangkai dan bisa jadi sudah berubah, baunya mungkin sudah berubah. Berarti otomatis kita harus buang airnya itu dulu atau berganti airnya itu dulu, barulah bisa air itu kita gunakan untuk bersuci dan suci dan mensucikan gitu ya. Iya. Jadi kalau masalah di istilah kalau sumur kan, itu kan sumur tuh air banyak gitu kan. Jadi kalau kita Iya. apakah sumur itu kita katakan air itu banyak atau sedikit gitu kan, itu tergantung sumurnya gitu. Kalau airnya banyak, berarti kita masukkan syarat yang kedua tadi, berarti najis masuk ke air yang banyak. Kalau najis masuk yang banyak, apakah air tersebut berubah salah satu sifatnya, apakah air itu berbau atau berubah warnanya atau rasanya gitu kan. Istilah yang masuk tikus walaupun dan air itu banyak, kalau tidak ada merubah sifat yang 3 itu, maka itu tetap mutlak. Maka tetap masih bisa bersuci. Istilahnya kalau air sumur itu, apalagi sumur-sumur besar kan itu 1000 liter isinya gitu kan, dan pun Ya. bisa dihitung kebanyakannya. Tapi kalau yang maksudnya yang sedikit kan itu bisa mungkin kalau sedikit itu jelas langsung gitu. Masih tuh tikus kan, langsung itu Ya. najis. Ya baik, mungkin ada lagi pertanyaan dari bagaimana? Tadi Putri Rahmadani udah jelas tadi dari pertanyaan jawabannya dari pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin sudah terjawabkan dan sudah jelas. Syukron jazakallah khairan. Iya. Afwan. Mungkin ada yang lain lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, boleh Ustadz? Belum ada ya? Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Oke. Selanjutnya masih tetap najis yang dimaafkan. Wal qalilu min dukhani an-najasah. Itu sedikit dari asap dari najis. Sedikit asap dari najis maksudnya itu adalah misal sekarang kan ada bangkai anjing atau bangkai apa gitu kan. Kemudian bangkai ini kita panggang, kita bakar gitu kan, kita bakar. Kan kalau bangkai ini dibakar itu kan mengeluarkan asap. Gitu. Kemudian asap ini gitu kan nempel ke kita atau apa gitu. Maka kalau sedikit itu dimaafkan. Tapi kalau banyak kan akhirnya bisa merubah, kalau ada air situ kan merubah air tersebut, maka air itu katakan najis gitu. Tapi yang masalah yang bakar bangkai ini kan jarang gitu. Tapi kalau ada orang bakar bangkai gitu kan, bakar bangkai anjing atau apa gitu kan. Ya. Kalau sedikit asapnya itu dimaafkan. Maksud yang sedikit kena ke kita atau ke air itu dimaafkan. Tapi kalau banyak itu maka mutanajis, maka bernajis. Itu sih. Itu masalah asap. Asap. Selanjutnya nih pembahasan agak panjang ya Bang. Ini masalah kucing. Masalah wal yasiru min sya'rin najis. Ini entah berkaitan dengan masalah bulu kucing. Bulu kucing itu apakah najis atau tidak gitu kan. Ini yang sering kita mungkin lakukan di rumah-rumah masing-masing. Iya, betul. Apakah bulu kucing yang terpisah, kan banyak bulu kucing kan? Ya. Terpisah laki-laki di baju gitu di rumah. Apakah bulu itu najis atau tidak? Itu pembahasannya. Mungkin kalau kita bahas sekarang itu nggak panjang sih. Oh iya, berarti Atau mungkin ada yang kita yang pengen bertanya silakan. silakan. Yang dari apa boleh, maksudnya yang dari awal, maksudnya dari masalah mutlak atau gaya mustakmal gitu. Iya, pada Bapak Ibu atau teman-teman semua, mungkin ada yang ditanyakan lagi masalah tentang air, jenis-jenis air tadi, hukum-hukum tadi.
Ada yang ragu? Sebelum nanti berarti kita kan bahas setelah ini tentang apa, kucing ya? Bulu kucing itu ya? Bulu kucing ya nanti ya? Mhm. Iya, kayak Berarti bulu kucing, bulu iya. ayam gitu. Apakah Oh, najis atau betul gimana betul. gitu? Ah, Heeh. iya, heeh. Iya betul itu. Kadang kan Bulu kita nggak kerbau, kadang kita nggak tahu iya. kan, kita punya peliharaan kucing dan sering Heeh. kita kita pangku, kita gendong, kita ini kan, jadi di Jadi bulu yang nempel di baju itu apakah najis gimana? oh, iya iya, heeh. Baik, ada teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang akan ditanyakan? Ah, Baik masa kayaknya heeh, belum ada. Ya, baik masalah air mutaghayyir, oke. mustakmal, makruh. Tapi Bapak Ibu sudah jelas kah? Kalau sudah jelas mungkin sudah jelas kah yang kita bahas tadi? Tadi yang terakhir itu adalah air najis ya? Ya najis ya. Heeh, ya. Ada satu mungkin pertanyaan mungkin, tapi Oh, agak, apa namanya, agak di luar dari konteks air, apa tapi tuh? ini masih berhubungan tentang ketika berwudu. Jadi di sini Heeh. kebiasaan di sini kebanyakan orang berwudu, misalnya baru lihat ya di Australia ini, mereka ketika berwudu setelah apa, yang wajib kayak seperti muka, tangan, ngusap Mmm, kepala, terus ketika untuk mencuci kaki, apa, membasuh kaki ya, mhm, kan mereka pakai sepatu kan ya, tapi cuman iya mengusap sepatunya saja, iya tidak buka kaus kakinya dan ini, karena mungkin di sini kan kadang dingin, musim dingin kan ya, jadi cuman mengusap sepatunya saja. Jadi itu bagaimana hukumnya ketika kita membasuh kaki, tapi kita ganti dengan mengusap sepatu, gitu, Ustaz. oke. Berarti masalah mengusap sepatu itu Heeh, sebenarnya bukan masalah mengganti, bukan kalau dikata bahasa itu bukan badal, bukan ganti. Kalau kita akan katakan ganti, berarti kalau pertama tidak bisa, berarti kita pindah ke misalnya A tidak bisa kita iya lakukan, berarti pindah ke B gitu, itu kata ganti gitu kan. iya iya, Tapi itu tapi yang di situ maksudnya adalah, eee boleh pilih gitu, boleh pilih. boleh pilih. Boleh pilih, eee, ya boleh pilih apakah kita mau buka sepatu atau langsung usap. Tapi itu dengan persyaratannya banyak, Iya syaratnya ada gitu. iya, Tapi kalau hukumnya itu boleh. Kalau hukumnya misalkan boleh. kalau boleh gitu, Iya boleh. Boleh dengan satu jari gitu kan, yang di atasnya saja, gitu boleh. iya. Soalnya Heeh, ketika kita seperti ini ya, Ustaz, misalnya kita kalau pergi jalan keluar khususnya di sini ya, Australia, kita kan jarang ketemu masjid dan malahan masjid itu sangat jarang sekali, dan ketika kita mau sholat, kita mau berwudu, itu, awal-awalnya dulu baru datang di Australia itu memang kayak kaki itu kita naikkan ke wastafel, kita angkat kaki naikkan ke wastafel iya dan boleh. tiba-tiba orang masuk kan, orang Mmm, bule sini masuk, jadi mereka lihat tuh lain ke kita, karena kita naikkan kaki ke atas dan orang oke, orang di sini bilang, "Nggak boleh kita naikkan kaki ke atas itu." Tapi sejak oh, teman mengatakan, "Cukup jadi diusap saja," diusap saja ininya dengan apa, satu jari gitu ya, gitu kan, jari ada 3 jari gitu. atau Yang 3 penting bagian jari fardunya. ya bagian fardunya itu, berarti itu bisa Ya, jadi apa, boleh hukumnya berarti ya? boleh hukumnya untuk membasuh kaki gitu. Iya iya iya. Oh boleh, Terus mhm, ada lagi yang sholat ketika kita dalam perjalanan kan, kita juga jarang menemukan masjid. Jadi ketika di Australia ini kita, di sudut-sudut tempat-tempat, apa, eee, yang kosong kita bisa sholat, jadi kita bentangkan apakah sejadah ataukah jaket kita bentangkan, dan sepatu tetap dipakai untuk sholat. Itu tidak ada masalah atau seperti apa?
Oke, Bang. Jadi masalah Ya, yang sepatu tadi, masalah ya, mengusap sepatu itu ada beberapa syarat gitu. ya. Yang syarat yang pertama, sepatu itu adalah yang tidak tembus air. Yang kedua, Oh, oke. sepatu itu, tidak, eee, ada itu bagi mukim Ya. atau bagi orang yang musafir. Hmm. Kalau bagi orang mukim itu ada waktunya 1 hari 1 malam. Kalau Oh, orang ya, ya. bagi orang musafir itu 3 hari 3 malam. Berarti, Ah, eee, syaratnya itu kalau ya membatalkan, tadi kan dia ngusap sepatu kan, ya. yang pertama yang membatalkan itu adalah apabila dia buka sepatunya. Berarti kalau dia buka sepatunya, itu batal hukumnya, berarti dia basuh lagi Oh, kakinya gitu, ya. oh, ya, Yang ya, ya. yang kedua, kalau dia datang janabah, junub dia, laki-laki yang junub, maka dia Ya, harus melepas sepatunya itu, harus dia ya, basuh kakinya itu, ya, ya, betul, gitu. betul. Mhm. Jadi itu saja. Jadi kalau dia lepas, langsung batal, yang diusap tadi, berarti harus dia ulang lagi basuh kakinya saja. Berarti artinya ketika berwudu dia Mhm, mengusap sepatu saja, jadi ketika dia sholat, jadi dia mesti pakai sepatu. pakai dalam keadaan pakai sepatu. Jadi Ya tidak tidak boleh boleh dilepas oh, seperti lepas. itu, tidak boleh dilepas? Kalau Oh, ya, ya, ya. kalau dilepas, maka hukum dia ngusap sepatu tadi itu batal, berarti dia masih kurang fardu, basuh kaki gitu, berarti dia harus ngulang basuh Oh, kakinya lagi, begitu. gitu. Iya, iya. Mhm. Tapi apakah bisa diganti dengan kalau berarti dengan kaos kaki gitu? Kaos kaki. Ada juga yang saya lihat, itu dia diusap ya? Iya, yang Tapi dia ya, dalam mazhab kita itu adalah yang sepatunya. sepatunya itu. Jadi Oh, baik, baik. pas salah itu sepatunya nggak dibuka itu. Itu biasanya bagi orang yang Oh, jalan-jalan gitu kan, yang iya, musafir iya. atau apa Heeh, gitu. yang musafir ya, kita langsung pakai sepatu sholatnya. Oh, baik, Mhm. paham, paham. Tapi dengan syarat sepatu itu jangan Jangan kena dilepas, najis. kena najis, iya betul. Kalau dia Ini lepas, berarti batal, basuhan kaki dia tadi. Berarti kalau oke. dia salat tidak sah, karena kurang, fardu basuhan kaki dia, Oh, kurang begitu. tidak sempurna. Ya, Ya, baik, baik. itu Ya masalah. mungkin tuh, Itu juga ada besok masalahnya pasalnya tentang mashul khoffain, itu masalah mengusap sepatu, bukan basuh tapi mengusap. Kalau mengusap basuh ya. kan basuh kan, nah Ah, kalau ya. mengusap itu beda. Kalau mengusap kaki ya, membasuh kaki kalau mengusap sepatu ya, ya. Baik, mungkin ada lagi teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang mau ditanyakan sebelum nanti kita tutup. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bulu kucing tadi Tentang ya. apakah bulu kucing yang bulu-bulu itu apakah najis gitu, Ah, ya, bulu ayam, ya, yang penting bulu lah, bulu ya. burung. Ah, tidak ada teman-teman semua atau Bapak Ibu? Atau ya masalah air kemarin, Ya, yang dari awal gitu. baik mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan nanti boleh nanti di grup apa juga boleh. Jadi sekarang Mhm, tidak ada ya Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, mmm, ya mungkin sepertinya belum ada. Ustaz mungkin, penutupan mungkin dari Ustaz mungkin ada yang disampaikan dulu sebelum kita tutup acara kita pada malam ini. oke. Ya, mungkin, bagi Bapak, Ibu, atau para hadirin yang pengen menanyakan mungkin di grup ada tuh nomor WA yang ingin menanyakan masalah-masalah mungkin bisa. Kalau kami tidak bisa menjawab, entar kami jadiin PR dan kami cari alasannya atau Ya, jawabannya gitu kan. Dan mudah-mudahanlah kita istiqomah lah dalam membaca kitab ini untuk amin, ya sampai Allah, maksudnya dalam keadaan sehat gitu. Alhamdulillah amin, ya sekarang udah Allah. tahun keempat gitu kan, alhamdulillah, eee, Mudah-mudahan istiqomah lah terus gitu. berlanjut ya, Lanjut gitu, kalau bisa sampai satu kitab nih habis gitu kan. insyaallah, amin, Kalau nggak sempat di Mesir besok disambung di Indonesia. amin. Mhm, gitu.
Ya nggak kita bacanya sedikit-sedikit aja gitu, nggak perlu baca yang panjang gitu kan, yang penting kita ngaji santai aja, Iya, santai. Takut entar baca yang panjang kan, ya malahan pusing kita kan. Istilahnya kan kitabnya kitab bahasa Arab gitu, dan pun iya. banyak istilah-istilah bahasa Arab gitu kan, mungkin agak nggak 2 kali mikir gitu kan. Jadi kita bacanya lambat-lambat dan menjelaskannya dikit-dikit saja. Jadi mungkin bagi jamaah yang pengen bertanya mungkin silahkan sebelum panjang gitu kan, sebelum sampai ke atasnya gitu. Karena ini masalah air ini nanti akan berkaitan dengan masalah di wudu nantinya. Karena Iya, di masalah wudu nanti ini akan membutuhkan banget gitu. Jadi iya. sebelum itu kan kita bahas masalah air dulu gitu. Entar masalah wudu itu air semua itu. Dari sunatnya, yang fardunya gitu kan, sunat wudu, wajib wudu gitu. Air mana yang boleh kita wudu? Nah, berkaitan yang kita bahas sekarang besok. Oke. Itu sih Bang. Ya. Mungkin belum ada ya Bapak Ibu hadirin semuanya mungkin yang belum ada ditanyakan. Seandainya nanti ada pertanyaan boleh nanti langsung di grup WhatsApp atau boleh nanti untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita tanyakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini walaupun tidak bertemu secara langsung fisik, tapi mudah-mudahan tidak berkuranglah maknanya dengan kita sama-sama belajar, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Kita ucapkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Bapak Ibu semua untuk kehadirannya dan juga terima kasih pada Ustadz Murtaas yang telah sharing ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan dilimpahkan, diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua hendaknya. Demikian mungkin dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan hari Jumat depan pada jam yang sama insya Allah. Demikian kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam berapa sekarang di situ? Kini di sini Nurta. Kini kan jam 3 lewat. Jam 3 Bang. Jam 3 ya? Jam 3 lewat 7 balik. Di sekolah jam 2 balik kurang 10. 2 balik kurang 10. Antar negara ngaji. Kebetulan kini lagi summer ya, musim panas. Jadi alhamdulillahnya kini musim panasnya alun terlalu ange yang tahun dulu gitu. Kalau tahun dulu tuh di Desember tuh lah langsung sampai 30 sampai 46 sampai 45 derajat gitu-gitu. Dan luar biasa. Kini ya alhamdulillah musim panasnya kayak 25 30 25 gitu-gitu. Sedangkan Berarti sebalik. Atau ada diapain dulu Bang? Ya. Dimatiin dulu rekamannya Bang. Oh iya. Matikan dulu.